Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendro Prasetyo Kusumo. Saya dari bagian Ilmu Kesehatan Keluarga dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana teknik edukasi kesehatan yang baik dan benar. Tujuan utama dari edukasi kesehatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan self-efikasi pada masyarakat. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan edukasi kesehatan. Yang pertama adalah metode lecture discussion, kemudian yang kedua adalah metode program discussion, yang ketiga adalah program peer-led discussion, dan yang terakhir adalah program edukasi dengan menggunakan demonstrasi. Adik-adik sekalian, berikut saya berikan contoh edukasi kesehatan dengan menggunakan metode lecture discussion dan dengan menggunakan metode demonstrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Mahendro Prasetyo Kusumo. Saya dari bagian Ilmu Kesehatan Keluarga dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan berdiskusi bersama tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana cara pencegahan serta pengobatan COVID-19. Pada kesempatan kali ini nanti kita santai saja ya Bapak Ibu, tidak usah tegang, kemudian tidak usah takut ketika nanti menyampaikan pendapat atau bertanya, begitu ya, karena kita sama-sama tahu bahwa pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar dan tidak ada yang salah. Yang kemudian yang kedua, jika nanti Bapak Ibu ada yang memiliki pengalaman ya, dulu pernah terkena COVID, monggo nanti silahkan Bapak Ibu menyampaikan pengalamannya, mulai dari pengalaman tertular COVID-19 sampai dengan pengalaman isolasi mandiri mungkin, sampai dengan mungkin pengobatannya seperti apa, begitu. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan bersama-sama mencari solusi supaya kita itu tetap sehat. Itu nggih Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau kita lihat dari materi yang saya sampaikan, maka Bapak Ibu sudah tidak asing lagi nggih apa yang disebut dengan COVID. Nah, kalau COVID ini, kalau dengar COVID itu kira-kira definisinya apa? Atau pengertiannya, atau yang dimaksud dengan COVID itu apa? Monggo silahkan yang mau menyampaikan, memperkenalkan diri dulu, nama saja gitu ya, terus kemudian menyampaikan pendapatnya. Monggo silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pak Haryono. Setahu saya kalau namanya SARS-CoV itu istilah baru sebenarnya kalau menurut saya loh ya. Karena apa? Kalau COVID itu memang identik dengan batuk pilek yang sering dirasakan. Kalau dulu orang sakit batuk pilek itu dikatakan flu. Tapi untuk saat ini kalau orang terkena batuk pilek pasti identik dengan COVID seperti itu. Okay. Mungkin itu. Jadi tadi Pak Haryono menyampaikan bahwa COVID-19 itu identik dengan flu ya Pak ya, di mana penyebabnya memang ya virus yang menyerang pada seseorang dengan daya tahan tubuh yang rendah gitu, sehingga mudah untuk dimasuki virus. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin monggo silahkan. COVID itu apa ya gitu? Monggo silahkan. Saya Dok. Nggih. Saya Mindar. Mungkin kalau COVID itu kalau awam ya, orang awam itu seperti kena flu memang. Tapi mungkin lebih spesifik menyerang ke pernafasan. Gejalanya sama seperti flu, demam, panas gitu, batuk, mungkin agak kalau orang Jawa bilang pancingan gitu. Pancingan. Yeah. Jadi kalau menurut Mbak Mindar, COVID-19 itu merupakan suatu virus yang menyebabkan atau yang menyerang saluran pernafasan begitu ya,
dan kemudian menimbulkan gejala-gejala seperti batuk, pilek, nyeri telan begitu ya, bahkan sampai sesak nafas gitu. Nah, benar sekali apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa memang COVID ini merupakan salah satu virus yang menyerangnya itu di saluran pernafasan gitu. Maka tidak sedikit orang-orang dengan COVID-19 ini gejala utamanya itu memang sesak gitu ya. Sesak atau bahkan tidak bisa merasakan, tidak bisa membau gitu ya. Jadi misalkan Mbak Mindar misalkan sedang masak gitu ya, yang normalnya ada bau manis atau bau apa gitu, asap apa gitu, tapi tidak bisa merasakan bahwa itu ada asap. Nah, itu menjadi salah satu ciri khas ya, bahwa seseorang ini terkena COVID-19 gitu. Terus yang kedua, kita juga perlu ketahui bahwa memang COVID-19 ini merupakan virus yang baru ya Pak Hari ya, tadi disampaikan, dan sebelum-sebelumnya nggak ada. COVID-19 ini baru muncul itu pada tahun 2020 ya, 2020, dan itu terjadinya di negara luar. Di mana Pak Pon? Di Wuhan. Wuhan itu mana Pak Pon? Cina ya. Jadi kenapa virus ini kok tidak dari dulu ya munculnya? Kenapa kok sekarang gitu? Jadi virus ini kan berkembang ya. Kalau dulu ya, dulu tahun 1975 itu muncul virus influenza virus. Itu munculnya tahun dulu ketika kita belum lahir itu. Kemudian ini ada varian baru. Maka ada semacam mutasi genetik yang kemudian itu bisa menimbulkan varian baru atau variasi baru virus. Nah, maka kenapa virus ini baru tahun 2020, karena variasinya ya munculnya baru akhir-akhir ini gitu. Nah, penyebabnya apa? Yaitu memang sudah ada yang membahas para ahli gitu. Nah, sekarang yang kita perhatikan di situ, kenapa kok di Wuhan itu bisa menyebar luas sampai ke Indonesia misalkan, sampai ke Malaysia misalkan, atau ke Singapura, atau bahkan di negara-negara Eropa yang kemudian negaranya sudah cukup maju. Kira-kira kenapa? Pak Rifki mungkin punya pengalaman. Nah, monggo silakan. Mungkin saya namanya Rifki. Mungkin untuk penyebaran virus karena seseorang yang terkena virus kadang juga tidak merasakan gejala. Kemudian dia berjalan dari ke Wuhan, kemudian ada yang ke luar negeri ya, dengan perantara itu bisa menyebar ke orang lain. Oke. Jadi Pak Rifki menyampaikan bahwa penyebaran virus itu diakibatkan karena kemungkinan seseorang terinfeksi virus COVID-19 tapi tidak merasa bahwa itu terkena virus gitu ya, sehingga ya santai-santai saja, nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak gitu ya, tiba-tiba bersin gitu, nemplok di hidungnya, nemplok itu apa ya? Nempel di hidungnya kita gitu ya, kan kita kan kadang-kadang batuk aja jarang ditutup ya, etika batuk itu padahal harus kita tutup atau tidak boleh menghadap pada muka seseorang gitu. Nah, hal-hal itulah yang kemudian mempercepat penularan COVID-19, dan kebetulan dulu waktu pertama kali penyebaran COVID-19 di Wuhan ini memang ada semacam kegiatan yang sifatnya berkerumun ya. Jadi ada festival budaya yang kemudian banyak mendatangkan orang-orang ke situ untuk menonton festival itu, sehingga betul tadi Pak Rifki menyampaikan, misalkan ada satu orang yang terkena COVID misalkan, nggak tahu kalau dia itu kena COVID, kok nggak batuk pilek kok, nggak sesak nafas juga. Ternyata dia tidak ada jaga jarak, sehingga dia bisa menularkan dari satu orang ke orang lain gitu. Ya, jadi tadi Bapak Ibu benar sekali yang sudah disampaikan bahwa salah satu gejala COVID-19 itu satu batuk gitu ya. Tadi Mbak Mindar tadi batuk, pilek gitu ya, bahkan nyeri telan ya. Itu merupakan salah satu gejala COVID-19 Pak ya. Ada juga yang demam atau merasa capek terus gitu ya. Kalau dulu saat COVID nek lemes ki dikira ora dedet ya Pak ya, di tanggal 6. Tapi sekarang nek lemes ini ya kudu hati-hati, jangan-jangan COVID ya kan. Maka kita harus hati-hati dengan teman-teman di sekitar kita yang mengalami lemes gitu ya. Nah, ini perlu lapar beda meneh nek lapar. Lapar randedet ya Pak ya. Nah, itu akeh tunggale. Tapi yang paling penting adalah itu
sebagian besar memang menyerang di saluran pernafasan. Gitu. Nah, bagaimana cara mengendalikan atau mencegah penularan virus COVID ini? Ya. Nah, sebetulnya pemerintah itu sudah mencanangkan ya 3T. Kalau bahasa kerennya itu adalah tracing, testing, dan treatment. Itu bahasa kerennya. Tapi bahasa Indonesianya adalah dengan pelacakan, kemudian pemeriksaan, dan pengobatan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pelacakan itu apa, Mbak Mindar? Cek dimaksud pelacakan itu gimana? Menurut saya orang awam ya dok. Nggih. Dengan bahasa kedokteran. Nggih. Mungkin dilacak tuh yang kontak erat tuh siapa aja, dan mungkin kurun waktu terjangkitnya COVID itu kurun waktu mungkin kontak dengan anak, kontak dengan suami, atau dengan saudara-saudara yang teman-teman yang lain gitu. Jadi misalkan Mbak Mindar ini kemarin pas waktu kena gitu ya, kena COVID, maka yang disebut pelacakan itu adalah kemarin ya, selama 3 hari ini Mbak Mindar tuh ketemu siapa saja gitu ya. Ya kan? Terus kemudian sebelum-sebelumnya itu ketemu siapa saja. Nah, itu dilacak, dicek gitu. Dilakukan pemeriksaan jika dia itu ada arah yang misalkan terkena virus COVID gitu ya. Tapi sebetulnya kalau memang itu kontak erat, tadi sudah disampaikan Mbak Mindar, kontak erat itu tidak bergejala pun juga harus diperiksa. Syarat kontak erat bagaimana? Misalkan ngomong tidak ada 2 meter jaraknya. Misalkan berdekatan 1 meter, itu ngomong tanpa masker gitu ya. Itu sudah termasuk kategori kontak erat. Atau malah yang lebih beratnya lagi di ruangan tertutup. Jadi jaraknya nggak ada 1 meter, kemudian tanpa masker dan berada di dalam ruangan. Itu kontak erat gitu. Misalkan tadi dengan putrane atau dengan suaminya atau dengan istrinya, itu kan sering sekali kita lupa. Kalau di rumah itu kan nggak pakai masker ya Pak ya, karena kalau di rumah itu sudah dianggap aman, padahal lingkungan kita itu nggak tahu. Mungkin tadi misalkan Mbak Mindar dapat kenanya dari suami, yang mungkin awalnya suami dapatnya dari tempat kerja. Tempat kerjanya pada waktu itu sedang ambil wudhu atau sedang pas makan gitu, delalai kok tertular oleh teman yang lain. Nah, itu yang disebut pelacakan gitu. Nah, pelacakan ini merupakan salah satu kunci sukses untuk menurunkan kasus COVID. Kenapa? Karena dengan dilacak ya, dan kemudian ditemukan positif COVID, maka orang dengan positif COVID itu akan kita isolasi. Nah, kalau tidak kita lacak, maka kita tidak tahu mana orang yang terkena COVID, dan akhirnya dia akan kemana-mana. Tadi yang disampaikan Pak Har dan Pak Rifki tadi, ya nggak tahu wong dia sehat-sehat aja, padahal dia bawa virus kan. Nah, terus kemudian menyebar kemana-mana. Maka penting sekali ketika ada satu individu terkena COVID, maka harus dilacak. Oke. Yang kedua adalah testing. Nah, testing itu bahasa umumnya adalah pemeriksaan. Jika nanti sudah ditemukan dari pelacakan itu 1 atau 2 orang yang kontak erat, maka harus dilakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan mulai dari swab sampai swab antigen sampai dengan PCR, begitu. Nah, nanti kalau sudah dinyatakan positif, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan pengobatan atau T yang ketiga itu treatment atau pengobatan. Diobati, kemudian nanti diobservasi sampai dengan pasien itu sembuh. Nah, kalau 3 tahap ini kita lalui dengan baik, maka COVID-19 ini akan betul-betul bisa kita tekan. Apalagi dengan program vaksinasi yang sekarang kita jalani, itu akan jauh lebih memberikan dampak yang positif terhadap penurunan kasus COVID, gitu ya. Maka penting sekali kita sama-sama menyadarkan, jangan ditutup-tutupi, ya kan? Kadang-kadang kalau Pak Rifki kena COVID malah ditutup-tutupi, aku ora kena COVID kok gitu ya. Karena takut dijauhi, ya kan? Wah, Pak Rifki COVID gitu, langsung pada pergi semua gitu ya. Terus kemudian tetangga-tetangganya juga pada takut gitu ya. Akhirnya nggak jadi ke tempatnya Pak Rifki gitu. Nah, ini juga
perlu kita antisipasi. Nggak apa-apa, kita sampaikan saja bahwa saya COVID, saya harus melakukan isolasi mandiri. Nah, kalau misalkan kita melakukan isolasi mandiri, maka sebetulnya ada beberapa cara isolasi mandiri. Bisa ya di rumah saja, begitu dengan prokes yang ketat gitu ya. Artinya nanti misalkan Mbak Mindar di kamar sendiri, makannya ya diladeni gitu ya, kasih cedelo gitu atau dari mana gitu. Yang penting jangan sampai kontak erat gitu. Kan kalau misalkan kita ngeladeni kan nggak apa-apa, karena pakai masker double 3 misalkan, kasih terus pergi, kan nggak ada 10 menit, ya kan? Nah itu nggak apa-apa. Atau mungkin di khusus karantina, jadi khusus wilayah untuk orang-orang dengan COVID, itu juga bisa. Jadi tergantung, kalau kemarin pas waktu gelombang kedua gitu ya, itu kan mana-mana penuh ya Pak ya. Akhirnya ya wes di rumah masing-masing gitu ya, isoman namanya, isolasi mandiri gitu. Nah ini sebetulnya melatih kita untuk bagaimana kita melakukan atau menerapkan protokol kesehatan. Nah tadi yang berikutnya ada tracing. Tracing itu pelacakan tadi. Jadi kalau kontak langsung tadi itu ada yang 1 meter, 2 meter ya, boleh. Yang itu dilakukan selama 15 menit atau lebih ya. Jadi biasanya itu 15-20 menit itu sudah dikatakan kontak langsung gitu ya. Nah, kemudian bersentuhan fisik ya, berjabat tangan, kemudian berpelukan gitu. Sekarang kalau berjabat tangan sudah model baru ya, di tos gini ya. Kalau dulu kan ya berjabat tangan, cipika-cipiki gitu ya, pipi kanan pipi kiri. Sekarang sudah nggak boleh lagi ya. Nah, sekarang tetap kita itu harus menjaga. Yang terakhir adalah merawat langsung orang dengan COVID-19 tanpa APD. Nah tadi yang disampaikan termasuk kita merawat orang-orang dengan tanpa gejala, dengan isoman tadi, tanpa APD itu juga berpotensi terkena COVID. Nah, yang ketiga itu testing. Nah, tadi sudah dijelaskan ada PCR, ada antigen gitu ya. Sudah pernah ada yang di PCR? Siapa yang sudah pernah di PCR? Oh, swab antigen. Yang antigen siapa? Sudah pernah antigen? Mbak Mindar sudah pernah, Pak Rifki, Pak siapa sebenarnya? Pak Rianto, Pak Poniman, Mbak Ratna udah pernah? Belum pernah? Belum pernah positif ya? Alhamdulillah. Mbak Erna juga belum pernah? Belum pernah dites? Oh, belum pernah ya. Jangan-jangan tanpa gejala ya ternyata. Ya, kalau pemeriksaan antigen atau PCR itu bisa di mana saja nggih? Bisa di klinik, puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi bebas saja nanti Bapak Ibu mau pilih di mana. Nah, yang terakhir ini treatment atau pengobatan. Ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang sampai berat ya. Kalau yang ringan atau tanpa gejala itu bisa di rumah, isoman. Tapi kalau yang sedang sampai berat itu harus di rumah sakit. Kalau yang berat itu sampai dengan dia harus menggunakan alat bantu nafas, Pak, bukan oksigen. Bukan, alat bantu nafas. Jadi dia itu sudah nggak bisa nafas dengan mandiri. Tidak bisa nafas dengan paru-parunya sendiri, nggak bisa. Dia harus menggunakan alat yang disebut dengan ventilator. Begitu ventilator dilepas maka sudah innalillahi. Nah itu yang berat. Maka harus dulu itu sempat ada kekurangan ventilator. Karena yang sesak nafas itu banyak dan sempat ya ada oksigen yang sempat menipis dulu ya, sampai ada yang kekurangan oksigen. Nah ini juga merupakan suatu momen yang cukup berharga bagi saya, di mana Indonesia khususnya Yogyakarta itu sampai kekurangan oksigen. Nah ini juga merupakan hal yang sebetulnya sulit diprediksi. Nah ini 5M yang nanti perlu kita implementasikan sehari-hari. Mulai M yang pertama adalah menjaga jarak ya. Ini sudah Bapak Ibu sudah jaraknya ya kira-kira 1 meter. Kecuali Pak Poniman sama Pak Hari itu setengah meter gitu. Nah, terlalu mesra, kurang aduh, nah, gitu. Yang kedua, membatasi mobilitas. Artinya nggak usah metu-metu sik, blonjo-blonjone engko sik gitu ya. Ya kadang-kadang kita sudah 2 tahun nggak pernah keluar ya, pusing juga gitu di rumah itu, bosan gitu. Ya nggak apa-apa, tapi nanti kita pakai prokes ya. Yang ketiga, memakai masker. Nah ini maskernya sudah benar semua ini ya, benar semua. Nanti tak tunjukin yang pakai maskernya nggak benar gitu. Yang berikutnya mencuci tangan, ya mencuci tangan.
sebetulnya kalau mencuci tangan gantine itu hand rub. Jadi pakai hand sanitizer ya. Di sini kan banyak hand sanitizer. Jadi nanti begitu menyentuh apa pakai hand sanitizer, menyentuh apa pakai hand sanitizer gitu. Nah, yang agak repot itu kalau ada orang yang alergi dengan bahan antiseptik itu. Nah, itu juga perlu diantisipasi. Yang terakhir adalah menjauhi kerumunan ya. Berkerumun itu juga salah satu media untuk mempercepat penularan COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu cara menggunakan masker yang benar. Yang ini. Nah, ini yang malah nutupi meripat. Tadi saya dimaskari meripate. Nah, iki saya dimaskari irunge ning isore irung melompong gitu kan. Irunge masih melongo. Kalau ini podo wae. Ini malah hidung sama mulutnya enggak tertutup. Ya, janggutnya lah. Maka kalau kita itu menggunakan masker mesti harus tahu tujuannya. Pakai masker itu untuk apa toh? Ya. Maka kalau kita pas keluar makan ya jangan dikasih janggut, harus dilepas kemudian ditaruh di tempat yang bersih. Karena kalau di janggut itu kan banyak bakterinya juga gitu loh. Nah, ini yang paling benar ya, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian bagaimana cara membuang kalau misalkan sudah dipakai bagaimana caranya? Harus disobek. Harus disobek kemudian buang tempat sampah gitu ya. Ini sebetulnya gambarnya kurang pas ya, karena harus disobek. Kenapa? Supaya nanti tidak digunakan oleh orang lain lagi, dijual lagi gitu. Apalagi pas zaman-zaman sulit masker itu kan ya banyak Pak ya, terus didaur ulang terus kemudian dijual lagi. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya tentang cuci tangan. Nah, cuci tangan ini ada beberapa langkah ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri mulai dari membuka keran, terus kemudian mengusap-ngusap kedua telapak tangan gitu ya, terus kemudian punggung tangan kanan kiri, sela-sela, kemudian jempol gitu ya, sampai dengan ujung-ujung jari ya. Biasanya kalau dari rekomendasinya WHO itu untuk cuci tangan itu sekitar berapa menit? Berapa detik? 60 detik. Ya, 1 menit Pak. Jadi dihitung 1 2 gitu. Jadi dihitung gitu. Sampai 30 menit. Nek hand rub srot itu 20 detik. Jadi nek srot ora mati kumane. Cuma srot itu enggak mati, harus di ini 20 detik Pak minimal. Diusap-usap roto. Wah, gitu. Jadi orang mau srot itu enggak gitu kan. Nanti coba dipraktekin ya. Jadi kalau pakai hand rub jangan hanya di srot aja ya, 20 detik minimal. Oke, nah berikutnya adalah, nah ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi sebetulnya pemerintah ini sudah mencanangkan untuk 100% masyarakat itu divaksin bagi yang memang indikasi untuk diberikan vaksin. Karena ada beberapa yang tidak boleh divaksin ya Pak ya. Ini Bapak Ibu sudah vaksin belum? Sudah. Setelah divaksin ada keluhan? Lapar. Ya. Oh, lapar. Nek Pak Har piye? Pak Har. Yang efek vaksin yang pertama kali kedua enggak. Pakai apa, Pak? Sinovac. Kedua Sinovac juga. Lapar juga. Oh, lapar juga. Kira-kira setelah divaksin ada yang kena COVID lagi enggak? Saya dong. Habis divaksin? Setelah vaksin yang kedua, kan Maret tuh selesai Maret vaksin kedua. Kena Juni. Iya. Terus kemudian, tapi tanpa gejala ya? Gejala. Oh, gejala. Batuk, kalau sesek nggak sih alhamdulillah. Enggak. Itu bilang penciuman yang ya. Agak lama itu. Agak lama. 2 bulan. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan Mbak Mindar bahwa sebetulnya vaksin itu bukan obat loh. Ya, vaksin itu adalah maksudnya bukan untuk mengobati, tapi dia itu mencegah. Ya, jadi upaya vaksinasi ini itu untuk pencegahan, bukan untuk pengobatan. Kenapa bisa mengobati? Karena dia kerjanya meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi di awal Pak Har udah bilang ya, atau Mbak Mindar udah bilang kalau orang-orang dengan daya tahan tubuh yang turun itu akan mudah kena virus. Maka vaksin ini fungsinya adalah meningkatkan kekebalan tubuh, bukan mengobati. Jadi kalau diobati pakai vaksin
Salah apa benar? Salah. Karena itu bukan obat ya Pak ya. Itu adalah upaya untuk pencegahan. Kemudian yang berikutnya, memang vaksin ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang sakit. Karena memang bukan obat. Jadi yang boleh menggunakan itu adalah orang-orang yang sehat. Mbak Ratna misalkan, itu sehat, maka divaksin. Tapi kalau sedang COVID, maka tidak boleh. Ya, harus nunggu dulu, ya kan? Kalau pas kemarin kena COVID, kalau mau divaksin ditanyakan Pak, pernah kena COVID belum? Sudah, kapan terakhir? Oh, baru seminggu ya, pulang dulu saja, gitu kan? Besok saja. Maka memang ini harus dipastikan. Kemudian yang kedua, orang-orang dengan resiko tinggi, ya, atau orang-orang yang sakit itu memang tidak direkomendasikan untuk divaksin. Karena memang beberapa ada kontraindikasi untuk penyakit-penyakit yang memiliki penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, stroke, jantung, itu tidak boleh vaksinasi kecuali sudah dipastikan oleh dokter bahwa ini tidak apa-apa menerima vaksin maksudnya. Sehingga ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya bahwa vaksin ini penting kita lakukan karena tadi untuk mencegah suatu penyakit gitu ya. Terus kemudian biasanya vaksinasi itu dilakukan secara berkelompok gitu ya. Jadi massal itu tidak, karena ini bukan vaksinasi yang yang tidak wajib, maka itu dilakukan secara berbarengan gitu. Beda kalau dengan beberapa vaksin yang memang itu hanya ya boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Maksudnya secara tergantung orangnya mau vaksin apa tidak. Tapi kalau yang vaksinasi ini kan sifatnya wajib, maka itu biasanya dilakukan secara bersama-sama. Baik Bapak Ibu, ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanyakan atau mau didiskusikan, monggo silahkan. Atau malah ngantuk. Monggo silakan. Nggih, monggo Pak Rifki. Saya ini kan dulu pernah terpapar COVID ya. Itu apakah suatu saat bisa terpapar lagi gitu Dok? Oke, ada yang bisa menjawab? Monggo silahkan. Mbak Mindar mungkin yang pernah terkena COVID atau Pak Har? Mungkin kalau pengalaman saya di kamu ya, itu memang ada warga kita yang dia pernah positif COVID dan dirawat di rumah sakit. Setelah dinyatakan sembuh, 3 bulan berikutnya kena lagi dan masuk rumah sakit lagi. Dan itu lebih parah lagi karena pertama kan ayo vaksin, ternyata dia nggak mau vaksin. Setelah kena malah justru lebih parah daripada yang pertama. Oke. Jadi kalau pertanyaannya Pak Rifki, apakah kemudian orang yang terkena COVID kemudian bisa terserang lagi? Jawabannya bisa. Mbak Mindar mungkin mau jawab atau Mbak Erna mungkin? Tetangganya mungkin yang pernah COVID. Gimana? Menurut Mbak Erna gimana? Menurut Mbak Erna? Menurut saya mungkin karena bisa berulang. Bisa berulang. Kekebalan tubuhnya. Oke, betul ya, betul sekali. Jadi gini Pak Rifki, kalau misalkan kayak ini aja, kayak orang flu ya, kalau misalkan sekarang flu, bisa nggak bulan depan flu lagi? Oh bisa. Bulan depannya lagi bisa nggak flu? Bisa. Tergantung apa Mbak Ratna? Mbak Erna? Kekebalan tubuh. Jadi ketika kekebalan tubuh seseorang ini belum atau tidak bagus, maka akan dengan mudahnya dimasuki virus. Atau seseorang ini antibodinya itu belum terbentuk. Jadi ketika divaksin itu kan diharapkan antibodi di dalam tubuh kita itu terbentuk sehingga bisa mengenali virus yang masuk. Nah begitu itu belum terbentuk antibodinya, maka bisa terulang, bahkan terbentuk pun juga bisa terulang lagi kayak flu persis. Jadi begitu daya tahan tubuh turun, maka dia akan mudah dengan masuk. Ya contohnya aja dalam satu keluarga, misalkan ada 4 orang, yang satu daya tahan tubuhnya bagus, yang 2 enggak, yang 1 kena flu. Maka yang tidak bagus daya tahan tubuhnya ini pasti akan tertular. Sama prinsipnya seperti itu. Cuman COVID ini agak sulit diprediksi. Tiba-tiba kondisinya bisa drop gitu. Bahkan bisa langsung meninggal. Tapi akhir-akhir ini agak menurun kasusnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ya. Jadi kalau di Eropa itu COVID itu sekarang sudah seperti kayak flu biasa.
gitu ya. Terus nggak ada parno-parnonya, ya sudah COVID, isolasi mandiri, minum vitamin, meningkatkan daya tahan tubuh, begitu. Sehingga mudah-mudahan kita juga di Indonesia ini juga demikian. Ada lagi mungkin satu lagi pertanyaan yang mau disampaikan atau pengalaman yang ingin disampaikan, monggo. Mungkin pertanyaan aja. Nggih. Kalau kita di ruangan tertutup mungkin seperti ini, itu pengaruh AC itu mana enggak? Misalkan kita merasa sehat, ternyata salah satu orang membawa, berhubung itu ada AC yang itu membawa, bisa menularkan virus. Oh ya, ya baik Pak Har, ada yang mau menjawab? Yo walaupun rada angel jawabannya yo, rapopo arep jawab sopo? Mbak Ratna mau menjawab, bisa nggak AC ini menjadi salah satu media untuk menularkan COVID dari satu orang ke orang lain gitu ya Pak ya? Bisa nggak Mbak Ratna? Kalau sebagai media enggak sih ya, Dok? Enggak ya. AC bukan merupakan media. Tapi yang bisa menularkan apanya? Mungkin ini lingkungan sirkulasi ya, udaranya gitu. Jadi betul yang menjadi permasalahan itu adalah ruangan tertutupnya, Pak. Jadi kalau ruangan tertutup, misalkan entah itu pakai AC, entah itu pakai kipas angin, kalau ruangan tertutup itu menjadi salah satu penyebab penyebaran COVID. Apalagi maskernya tidak standar, nganggone nang ngisor irung atau di bawah mulut. Ya sama aja nggak pakai masker ya. Atau kemudian maskernya abal-abal. Maskernya abal-abal itu maksudnya masker yang bukan standar, bukan KN atau KF gitu ya, atau tidak double. Nah itu sebagai media penularan atau mempercepat penularan gitu. Ya. Sehingga yang diantisipasi kalau misalkan di ruangan tertutup ya harus pakai masker betul-betul tertutup. Kemudian yang kedua kalau bisa ya ada salah satu jendela yang dibuka supaya sirkulasinya bisa berganti. Jadi sekali lagi yang saya tanyakan itu misalnya kita dalam satu ruangan, karena kita di pelayanan ya, itu mungkin kita pakai masker gini ya. Tapi berhubung AC itu menyala, kemudian ada konsumen yang datang, kita layani beberapa menit, kita nggak tahu apakah konsumen tadi membawa virus atau enggak. Iya. Nah, dia mungkin juga buka masker ya, seperti itu. Nah itu setelah si konsumen tadi pergi, kita bisa kena nggak karena AC itu menyala? Oh ya, bisa. Tapi bukan karena AC-nya, karena sirkulasi udaranya tertutup. Jadi kalau misalkan Pak Har itu nyalakan AC gitu ya, tapi ada jendela yang dibuka, itu insya Allah lebih aman. Gitu. Jadi masalahnya ada di sirkulasi ruangan tertutup. Maka sekarang itu kantor-kantor itu jendelanya dibuka, Pak. Masalahnya di kantor-kantor di Jakarta yang lantai 30 itu yang buka jendela ya medeni ya, nek ada ini gitu. Jadi terus mereka pakai ada alat Pak, namanya alat yang kemudian dia bisa menghisap udara-udara yang ada virusnya itu ada. Tapi itu cukup mahal. Di beberapa rumah sakit, klinik itu sudah ada alat mengeluarkan asap itu, terus nanti dia nyedot yang udaranya yang kotor itu ada. Kalau itu memang terpaksa tidak bisa dibuka, misalkan kayak di Jakarta yang di lantai 30-40 itu pakai itu alat, ada Pak alatnya. Tuh, tapi kalau bisa di tempat kita yang masih hanya 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, buka saja jendelanya supaya sirkulasinya bisa ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup pembahasan pada siang hari ini dan alhamdulillah apa yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik ya, dan Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan, tetap berolahraga, tetap menjaga pola makan, tetap sehat begitu ya, supaya kita terhindar dari penularan COVID-19. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Skillab ini akan menjelaskan tentang pentingnya edukasi kesehatan untuk pasien diabetes mellitus atau kencing manis dalam meningkatkan pengetahuan,
sikap, efikasi diri, dukungan sosial, dan perilaku dalam upaya pengendalian glukosa darah atau glukosa darah puasa pasien kencing manis. Suasana yang tegang dan bahasa yang sulit dipahami terkadang menjadi kendala yang dirasakan pasien kencing manis dalam mendapatkan edukasi kesehatan. Untuk membantu mencegah terjadinya komplikasi, digunakan metode yang dapat menciptakan suasana menjadi lebih santai, menyenangkan, dan dengan bahasa yang mudah dipahami tentunya. Model ini dilakukan melalui diskusi kelompok teman sebaya atau yang lebih dikenal dengan metode Berlitz discussion. Diskusi tersebut dikemas dalam bentuk seni pertunjukan teater. Tujuannya adalah agar mengubah pengetahuan, sikap, efikasi diri, dan perilaku dalam upaya mengendalikan glukosa darah puasa pada pasien kencing manis. Diharapkan materi dapat tersampaikan dengan jelas dan dalam kondisi yang menyenangkan. Untuk memulainya, lakukan dengan beberapa tahapan berikut. 1. Menentukan ide program. Seorang fasilitator, baik dokter, perawat, atau apoteker, mendorong pasien untuk menceritakan pengalaman hidupnya dan memberi penjelasan tentang definisi, tanda dan gejala, faktor resiko, komplikasi, dan upaya pengendalian diabetes mellitus atau kencing manis. 2. Mengembangkan ide. Mengembangkan ide merupakan proses awal dalam peran pertunjukan seni teater. Fasilitator melibatkan ahli seni untuk membantu pasien dalam menyusun naskah cerita yang digunakan sebagai panduan latihan pentas seni teater. Kemudian, pasien diminta untuk berdiskusi dan berkreasi, mengembangkan cerita yang diberikan, menentukan pemeran dari karakter cerita, juga mengatur musik, gerakan, serta kostum yang akan dipentaskan nantinya. 3. Latihan. Proses latihan didampingi oleh fasilitator dan ahli seni. Latihan awal dibangun dengan suasana yang santai dan menyenangkan. Targetnya adalah melatih pasien dapat berdialog dengan bahasa lokal dan dapat mengatur urutan pentas menjadi lebih singkat, tidak membosankan, dan menyesuaikan dengan peran yang sudah ditentukan. 4. Gladi kotor. Pasien yang sudah mendapatkan perannya berlatih memerankan dengan adegan sambil membaca naskah. Tujuannya adalah agar pasien dapat memahami inti cerita terlebih dahulu. Tahap ini melatih pasien agar percaya diri untuk tampil di atas panggung. 5. Gladi bersih. Nah, pada tahap ini, pasien dituntut melakukan latihan tanpa memegang naskah di tangannya. Latihan ini dilakukan berulang-ulang sampai pasien atau pemain dapat menghayati cerita dan perannya yang akan dipentaskan nantinya. 6. Pementasan seni teater. Waktunya pertunjukan. Para pasien menampilkan hasil latihan dan persiapan mereka secara keseluruhan dengan kostum, musik, dan penampilan terbaiknya. Pentas seni ini disaksikan oleh para pasien kencing manis lainnya atau teman sebayanya dan diharapkan dapat terhibur sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik dan benar. 7. Evaluasi. Setelah pentas, tentunya banyak hal yang harus dievaluasi. Akan ada muncul pertanyaan yang dirasa masih kurang dipahami. Tujuan langkah ini diharapkan dapat mengingat kembali respon emosional ketika memerankan suatu karakter, memancing umpan balik yang diberikan oleh pemain dan penonton, serta mendiskusikan dan memperbaiki teater untuk kedepannya. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.